Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel anak saya Mei Rahayu. Di sini saya bapaknya mau bercerita tentang kehidupan saya sehari-hari di masa tua saya. Umur mati. Saat ini umur saya sudah menginjak hampir pangkal 8, tapi saya masih bersemangat untuk menjalankan sesuatu pekerjaan yang kira-kira bermanfaat untuk diriku sendiri, baik pada orang lain. Begitu juga pun hasilnya juga saya nikmati sendiri. Selebihnya saya kasihkan kepada saudara-saudara atau tetangga-tetangga saya supaya menjadi amal kebaikan. Itulah pekerjaan saya di masa-masa tua, karena menurut orang pintar katanya apabila badan ini masih merasa sehat, masih merasa kuat, berbuatlah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Begitulah, maka saya seperti itu, faktor-faktor seperti itu saya terapkan di masa-masa tua, agar masa tua saya sedikit banyaknya mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya saya akan memberi keterangan-keterangan apa yang ada di saya atau di tempat saya. Jadi mulai belakang saya berternak bebek, entok, ayam, dan kandang-kandangnya pun lengkap secara teratur, ya, secara teratur. Dan bebek itu juga setiap hari menghasilkan telur untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan aku, semangsa aku ditinggal anak-anakku pergi ke Jakarta atau kemana saja. Jadi aku tidak terlalu merepotkan kepada anak-anak lainnya, berarti aku masih punya penghasilan sendiri. Di belakang ini terlihat yaitu ternak bebek, entok, kalau ayam sudah sama pergi. Di atas itu tadinya saya masih kuat itu ngurus kambing. Itu di atas itu kandang kambing, tapi sekarang karena sudah nggak kuat, kambing itu saya serahkan kepada anaknya. Di samping ini kalau siang itu bebek-bebek itu sama berlindung di bawah pohon mangga yang rimbun ini. Mangga ini juga kalau sedang berbuah, buahnya luar biasa dan bisa menjadikan penghasilan juga. Ini di samping kanan, di samping kiri ini juga ada pepohonan, yaitu pohon nangka. Itu juga bisa untuk bermanfaat sendiri dan untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi kata orang pintar itu, kalau punya tanah itu jangan sampai ada sejengkal tanah pun yang nganggur. Itu saya terapkan pada diri saya di masa-masa tua ini. Seterusnya kita mau menyampaikan keadaan di dalam rumah saya. Pernah menjadi telah ditinjau oleh kesehatan bahwa rumah saya itu walaupun sederhana tapi sudah memenuhi syarat, yaitu tentang WC, kamar mandi sudah di dalam rumah, ya. Tentang kamar-kamar segala macam, dapur teratur dengan baik walaupun masih setengah permanen, belum sempurna benar atau masih keadaan sederhana. Kamar-kamar pun terdapat di situ jendela-jendela sesuai dengan instruksi kesehatan. Setiap kamar semua ada jendela. Sudah dianggap sehat, rumah sehat.
begitu juga di ruang tamu. Ya. Walaupun perabotan itu secara sederhana, tapi ya lumayanlah tidak memalukan apabila ada kawan-kawan atau tamu yang berkunjung di rumah saya. Marilah kita menuju ke depan. Kalau pagi-pagi saya ngopi itu duduknya di depan kolam. Nah, kolam ini di dalamnya yang saya duduk ini saya piara ikan nila. Ikan nila itu selain untuk menghibur diri, setiap saat duduk sambil melihat ini juga apabila kita mau makan nggak ada lauk, kita bisa ambil yang besar-besar. Di samping ini terdapat juga tanaman-tanaman yang berfaedah untuk kebutuhan dapur, ya. Yaitu terdapat tanaman bawang daun di sekeliling kolam ini. Ada juga seledri, ada juga bayam, itu juga bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Di lain itu, di atapnya juga terdapat tanaman yang disebut tanaman buah naga. Nah, yang sekarang ini sudah mulai berbuah, ada yang mulai berbunga. Terus di samping itu masih ada lagi satu kolam lagi. Ya. Kalau kita jenuh duduk di kolam nila ini, saya pindah di sana. Di samping sebelah kiri. Sebelah kiri itu saya isi dengan bibit ikan gurame, ikan lele dumbo, dan ikan patin. Ada juga campuran nila. Jadi banyak itu ikannya, masih kecil-kecil. Itu juga di sampingnya juga ada tanaman, ada seledri, ada bawang daun, di atasnya pun juga terdapat juga buah naga. Maju lagi sedikit, nah itu ada tanaman jeruk di halaman itu. Daripada halaman nganggur, saya manfaatkan, saya isi jeruk. Jeruk itu kalau kemarin itu memang jeruk lagi kena penyakit, nggak panen. Tapi yang satu batang ini, jeruk yang besar ini, setiap harinya itu mau makan pasti ada saja, nggak habis-habis buahnya, buah terus. Jadi di kiri kanan itu masih ada buah-buahan, yaitu buah jeruk. Itulah kehidupan saya, keberadaan saya yang saya lalui saat ini di masa-masa tua. Semoga mendapat ridho Allah, mendapat ganjaran, mendapat pahala. Ya. Di samping itu saya juga memangku masjid. Masjid itu pengimamannya itu di halaman saya. Jadi saya ini menghadapkan masjid. Selain itu, waktu masih saya gagah, saya juga menjadi imam masjid. Terus setelah itu sudah saya gantikan, saya menjadi pengurus masjid untuk membereskan, menertibkan masjid. Itulah pekerjaan saya di masa-masa tua. Tapi sekarang ini ya saya sudah ada pembantunya, jadi nggak seberapa berat. Itulah kehidupan saya sehari-hari di masa tua menjelang menjelang titik-titik terakhir dari umur saya. Semoga yang mendengarkan atau yang melihat atau yang mendengarkan, semoga bisa menjadi inspirasi, dan begitu juga
Saya minta dukungan doa restunya, semoga saya mendapat pahala dari Allah, mendapat ganjaran dari Allah di sisa-sisa hidup saya. Ya, jadi begitulah keadaan hidup saya di masa-masa umur saya pangkal 8. Saya masih bersemangat untuk menjalankan kehidupan, ambisi untuk mencari penghasilan walaupun sedikit. Tujuannya si waktu masih ada waktu, masih ada semangat, masih bisa. Itu tujuan, kalau ada hasil sedikit-sedikit jangan sampai terlalu banyak merepotkan anak-anak semua. Itulah tujuan hidup saya. Karena saya lihat-lihat itu pada masa-masa tua, orang-orang itu kalau sudah tua itu orang itu nggak karu-karuan, ya. Kadang-kadang imannya hilang, gampang marahan, darah tinggi. Semoga saya tidak dibagikan masalah itu. Saya minta dukungan doa restunya kepada halayak rame yang melihat dan mendengarkan apa yang saya terangkan di sini. Begitulah keberadaan saya dan yang bisa saya ceritakan. Semoga semua bermanfaat. Dengan ini saya akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.